Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome my channel Noiredbab. Senang sekali Noiredbab balik lagi di konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu semua gratis agar aku semangat bikin konten selanjutnya. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang nasib santriawati korban Oke guys, semua orang udah tahu dan dihebohkan, mungkin berpikir bahwa kejadian di Bandung itu, di pondok pesantren daerah Bandung itu adalah hal yang terakhir. Tapi ternyata dikagetkan dengan pesantren yang ada di Jombang. Semua sudah tahu predator seksual, tapi di sini aku akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana nasib kedepannya. Bukan secara perspektif hukum, tapi lebih kepada apa yang harus dilakukan ke depannya setelah semua yang sudah terjadi. Guys, sebelum aku berhijab 2 tahun lalu, aku sempat bahas tentang yang agak sensitif dan tabu sih ya. Ini aku tampilin gambarnya. Judulnya untuk kamu yang sudah tidak perawan. Banyak yang mencibir, tapi banyak pula yang merasa terbantu dan merasa termotivasi. Aku bikin konten pasti ada pesan. Kalau misalkan kalian nontonnya setengah-setengah, pasti pesannya nggak nyampe semuanya. Jadi harus dari awal sampai akhir. Tapi terlepas dari apa yang pernah aku bahas, jujur aku sedih banget dengan situasi yang nggak ada maksudnya nggak kepikiran sama logika, tapi nyata gitu, aneh tapi nyata. Tapi di video kali ini aku akan bahas tentang korban santriawati yang harus ngapain, harus gimana sih gitu kan, untuk menghadapi kehidupan yang mungkin mereka berpikir bahwa hidupnya udah hancur, masa depannya udah nggak bisa diselamatin lagi. Tapi video kali ini semoga membuat kalian termotivasi ya. Oke. Yang pertama, apa yang mesti kalian lakukan? Yang pertama pastinya adalah bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, memberikan sebuah kepasrahan gitu, kayak bener-bener dari hati yang paling dalam itu, bener-bener merasa kayak yang kalau kita berdoa itu kan pasti kita nggak bisa ngomong gitu. Kalau dalam situasi sedih itu tuh kan kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejelasin, kayak doa tuh kayak udah dideskripsikan dengan air mata. Walaupun kalian ngerasa kayak udah gak kuat ngomong, kayak gak tahu, bingung mau ngomong apa saat berdoa, itu wajar. Very hard gitu kan. It's okay, no problem. Tapi saat kalian berdoa nangis, Allah tuh sebenarnya tahu apa yang kalian rasain. Bahkan tanpa kalian ngomong pun Allah tahu isi hati kalian. Jadi tetap aja berdoa, tetap aja memohon ampun, tetap aja berserah diri. Setelah kalian udah melakukan itu, tips yang kedua adalah meningkatkan ibadah. Kadang rasa sedih itu akan menarik energi negatif yang membuat kita mengundang kesedihan-kesedihan itu. Contoh, udah lagi sedih, lagi sakit hati, lagi kecewa, dengerinnya lagu-lagu galau, makin tersayat-sayat lah hatinya. Dengerinnya film-film yang bikin nangis, film-film drama gitu kan. Jadi kalau kita lagi sedih, memang energi kita ada di tahap yang rendah, di low gitu kan. Kalau kita kayak dengerin lagu galau, kayak kita nonton film yang sedih, itu malah memperburuk situasi keadaan kita. Coba untuk melihat bahwa aku diberi kesempatan kedua oleh Allah untuk memperbaiki diri. Teman-teman, banyak loh orang dalam situasi yang tidak diinginkan, dia diperkaos, lalu dia ya sampai ada yang dihilangkan nyawanya itu kan. Itu yang membuat dia mungkin ngerasa tidak ada kesempatan. Tapi ya udahlah, itu jalan cerita orang lain. Kita fokus ke jalan cerita hidup kita masing-masing. Kalau kamu saat ini lagi nonton videoku, coba kamu tulis di kertas
yang kamu bisa lihat di belakang pintu atau di bawah bantal gitu, takut ketahuan yang lain gitu kan. Pertama, yang mesti kamu lakukan itu adalah tulis mimpi-mimpi kamu. Kamu mau jadi dokter, kamu mau kuliah, kamu mau punya mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, mau membahagiakan orang tua kamu, kamu tulis. Pada saat kamu melihat sebuah harapan di tulisan itu adalah merupakan semangat yang terpendam. Gimana sih cara mengeluarkan semangat biar nggak terpendam? Caranya itu dengan mencoba untuk memulai lembaran baru. Lembaran baru itu nggak usah hal yang besar, hal yang kecil aja. Mencoba untuk menerima. Kadang kita nerima, tapi mulut kita, pikiran kita masih berisik untuk menyalahkan, untuk membuat diri kita merasa seakan ya sudahlah, gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Jadi penerimaan itu bukan hanya sekedar penerimaan saja, tapi diterapkan di hidup kita bahwa boleh kita menerima, tapi kita jangan untuk menjadikan alasan karena si A, karena si B, karena sudah ini, karena sudah itu. Jadi penerimaan itu butuh waktu, butuh proses. Jadi satu kalimat yang dipahami itu bertahun-tahun. Nah, ketika kita sudah menerima, jangan sampai kita menjadi mental korban. Menerima sih nerima di mulut, tapi di pikiran masih berisik. Tapi saat kita kesel, saat kita ingat, kita nyumpahin, kita nyalahin orang, nyalahin diri sendiri. Nah, itu tuh mental korban. Jadi, aku sarankan kalian jangan jadi mental korban. Mental korban itu terus aja ada di lingkaran keterpurukan. Sejauh apapun usia kamu bertambah, pengalaman kamu bertambah, tapi mental kamu mental korban, kamu gak akan bisa upgrade diri. Kamu gak akan bisa survive, gak akan bisa berkembang, dan gak akan bisa beradaptasi. Jadi kalau misalkan mental korban itu masih dipelihara, jangan berharap kamu akan berubah untuk lebih baik lagi. Jangan berharap kamu akan menjadi orang yang sukses kalau kamu punya mental korban. Jadi apapun yang terjadi kemarin, nasi sudah jadi bubur, gak bisa diapa-apain. Yang bisa dirubah adalah membuka lembaran baru untuk hari ini, besok, dan kedepannya. Apa? Kita susun lagi anak-anak tangga, kita susun lagi keinginan-keinginan kita, goals-goals yang membuat kita menjadi semangat lagi. Karena mungkin dalam keadaan terpuruk kita gak ngerti, kok gue kayak gini, kok kenapa harus aku ya, kenapa aku mengalami ini. Bahkan kita pun mencari jawabannya susah. Jadi segala sesuatu itu memang tidak harus ada jawaban, tetapi harus kita terima. Nah, penerimaan itu jangan kita sangkut pautkan dengan mental korban. Penerimaan itu ya sudah, legowo, nothing to lose aja gitu. Menerima tanpa beban, menerima tanpa alasan, menerima tanpa mental korban. Jadi benar-benar ringan, tapi memang perlu waktu, perlu proses, dan kita paham situasi lagi sedih ya sudah, kita beri waktu untuk tubuh kita mengekspresikan rasa kecewa, rasa sedih kita. Kita kasih badan kita kasih waktu untuk mengeluarkan emosi-emosi unek-unek yang terpendam. Cara untuk kita mengeluarkan energi negatif itu kan dengan menangis, dengan curhat, dengan berbagi cerita sama teman kita. Itu kita mengeluarkan energi negatif, hal-hal yang bikin kita sedih. Jangan dipendam. Kalau dipendam lama-lama nanti akan jadi bom waktu. Kita nanti akan jadi frontal, akan jadi sosok yang gampang ngomong kasar. Karena banyaknya trauma yang disimpan di dalam diri kita akan membuat kita menjadi sosok yang tidak bisa disenggol gitu. Jadi sukanya marah-marah, sukanya ngelabrak gitu, apapun hal kecil pengennya dibesar-besarkan. Nah, itu efek jangka panjangnya. Hal yang paling utama adalah kalian melatih skill keterampilan. Kalian bayangin deh, kalau kalian punya cacat di dalam tubuh tapi nggak kelihatan, anggaplah kalian adalah korban perkaos atau korban pelecehan. Tetapi itu semua akan tertutupi oleh kepintaran, oleh karir kalian, oleh attitude,
oleh pekerjaan kalian. Jadi gini, segala sesuatu tuh sudah ada jodohnya ya, sudah ada pasangan-pasangannya. Dan jangan lupa bersyukur karena kehidupan kedua selalu ada bagi orang-orang yang ingin memperbaiki hidupnya lebih baik lagi. Makasih banyak udah nonton video ini, kita ketemu di next video berikutnya. Dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.